Oke guys, terima kasih sudah mampir di channel Badar 17. Di video kali ini, admin akan membahas di mana Ars bertarung melawan Dewa Naga penjaga mata air Lord Crown. Dan admin ingatkan, ini adalah video lanjutan sebelumnya. Jadi, yang belum nonton silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, tak lupa admin ingatkan, jika Anda suka video admin, tekan tombol like. Dan juga bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe. Oke, kita langsung saja pembahasannya. Setelah istirahat singkat, parti Ars menemukan rute dari danau bawah tanah ke bagian atas gua. Setelah perjalanan panjang melalui gua yang gelap telah berakhir, parti Ars sampai di pintu masuk gua di tengah-tengah pegunungan Furyu dan melihat pemandangan. Parti Ars mengobrol. Ariane senang telah keluar dari goa sebelum matahari terbenam. Ariane melihat peta. Chiomi bertanya tentang mata air Lord Crown yang akan mereka cari. Ponta bermain-main di telinga Chiomi. Ariane menunjuk sebuah gunung yang tidak jauh dari parti Ars berada. Di atas gunung itu terdapat pohon yang tampak sangat besar. Chiomi bertanya apakah pohon besar itu adalah Dewa Naga. Chiomi tidak melihat naga. Ariane bilang Chiomi tidak bisa melihatnya dari sini. Ariane mengajak untuk ke sana. Ariane menegaskan untuk tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan masalah. Ariane bilang peringatan itu berlaku untuk Ars. Mereka pun menuju pohon besar itu. Parti Ars menuju ke timur, berjalan ke atas hutan. Sekarang parti Ars berada di bawah puncak. Pohon itu tampak lebih besar di dasar gunung, ada dataran besar berumput. Dari kejauhan, Ars melihat ada struktur yang ditutupi bayang-bayang pohon tingginya kira-kira 10 meter. Ars berteleport ke struktur. Ars terkejut setelah mengetahui itu sebuah pintu masuk kuil Shinto. Ars berpikir bahwa Chiomi ikut perjalanan parti Ars bertujuan untuk mencari tempat persembunyian Hanzo. Pendiri klan Jinshin itu terletak di pegunungan Furyu. Ars menduga pintu masuk kuil Shinto adalah persembunyian Hanzo. Ars juga melihat tangga menuju sisi gunung. Ars berpikir itu tampak buatan manusia. Ars memutuskan kembali dan memberitahu Chiomi. Tepat pada saat itu tiba-tiba saja tanah bergetar. Ars terjatuh berlutut. Tak lama ada yang menginjak punggung Ars. Suara menggelegar di kepala Ars. Ars terlempar ke udara. Seketika membuat penglihatan Ars jadi gelap. Ars jatuh ke tanah. Saat Ars terguling di tanah, Ars melihat bahwa yang melakukan itu padanya adalah seekor naga besar. Ars menduga itu adalah Dewa Naga yang dikatakan oleh Ariane. Ars mencoba untuk diskusi dengan naga. Ars bilang dia datang bukan untuk bertarung. Naga berbicara melalui telepati. Naga bilang tidak ada diskusi. Naga ingin menunjukkan kebodohan dari tindakan Ars. Naga mengayunkan ekornya ke arah Ars. Ars yang tidak siap mengambil perisai di punggung. Ekor naga dengan cepat menghantam tubuh Ars. Ars menerima serangan langsung dari naga. Itu menyebabkan kerusakan tak terhitung. Naga berdiri tepat di bawah Ars. Naga menembakkan bola energi ke arah Ars. Serangan itu membuat beberapa pohon di sekitar musnah. Ars berhasil menghindar ke samping. Akan tetapi karena efek dari serangan naga membuat Ars terlempar sangat jauh. Tubuh Ars menghantam sesuatu yang besar. Ars teruyuh-uyuh saat berdiri. Penglihatan Ars benar-benar gelap. Ars memakai sihir penyembuh pada tubuh tengkoraknya. Naga berbicara di pikiran Ars. Naga bilang bahwa Ars lawan yang layak, sebab Ars berhasil selamat dari 2 serangan cepat naga. Naga juga bilang tidak hanya Ars yang berhasil dari serangan pertama. Naga terbang ke atas udara. Naga datang untuk menyerang Ars. Ars berpikir untuk teleport akan tetapi terlalu berisiko meninggalkan Ariane dan Chiomi. Ars berpikir akan menggunakan langkah dimensi untuk menghindari serangan naga. Akan tetapi, karena jarak serangan naga dengan Ars sangat dekat,
Ars dengan pasrah menggunakan pedang guntur suci Kaldabol dengan dikelilingi listrik yang 2 kali lebih besar. Mengingat lawan Ars sekarang adalah seekor naga, Dewa Naga melolong dan bergegas ke arah Ars, merobek hutan di bawah dengan angin puyuh besar. Ars menggunakan langkah dimensi. Serangan itu menghancurkan tempat Ars berdiri sebelumnya. Ars teleport tepat di bawah naga. Naga melihat sekeliling dengan panik, mencoba menemukan Ars. Ars memikirkan cara untuk menebas naga itu, akan tetapi naga menyadari keberadaan Ars. Ekor naga segera menyerang Ars, seolah-olah memiliki pikiran sendiri. Itu menghantam pedang Ars dengan datang logam yang keras dan semburan darah yang menutupi armor Ars yang berkilau. Itu sedikit menggores sisik naga. Naga menjerit kesakitan. Naga memukuli Ars dengan angin yang bahkan lebih kuat. Ars kehilangan keseimbangan. Ekor naga berayun ke arah Ars. Ars menghindar menggunakan langkah dimensi. Ars berada tepat di belakang naga, tapi ekor naga kembali berayun menyerang Ars. Ars berteleport ke 3 kalinya dan sedikit jauh dari naga. Dewa Naga melesat ke langit, terbang tinggi di atas hutan, lalu terjun lurus ke arah Ars. Kaki naga mengarah kepada Ars. Ars kembali teleport. Ars berada di belakang naga. Ars mengeluarkan sihir tanah yang membuat tanah di bawah naga menusuk tubuh naga. Tapi serangan Ars sia-sia. Tanah yang menusuk tubuh naga hancur berkeping-keping. Naga berbicara, tentunya melalui telepati. Naga bilang serangan selanjutnya Ars tidak akan bisa lolos. Naga berputar-putar di atas kepala Ars. Ars menggunakan seluruh energi. Ars menggunakan seluruh energi. Ars meluncurkan sihir tornado ke naga yang di atas kepala Ars. Naga melesat ke arah Ars. Tornado tidak membuat pergerakan naga melambat. Ketika naga mendekat, naga menembakkan bola energi lagi ke arah Ars. Itu membuat tanah di bawah kaki Ars bergetar. Lampu kilat bertabrakan dengan tornado, menghilang seolah menabrak dinding tak terlihat. Ternyata Ars berhasil memanggil salah satu iblis yang bangkit dari tornado. Iblis itu setinggi 5 meter. Iblis itu seperti manusia. Iblis itu mempunyai 6 tangan dan memiliki kulit abu-abu. Iblis itu juga dipersenjatai dengan tongkat perisai dan 2 pedang. Tornado itu mengayun-ayunkan kakinya dengan tenang, mengangkatnya ke udara. Iblis itu sejenis iblis sotek tingkat menengah, dan iblis menggunakan sihir angin. Naga bertanya-tanya, apakah itu perwujudan dari energi roh? Itu seperti dewa roh. Tentunya naga berbicara melalui telepati di kepala Ars. Naga meluncurkan serangan cakar ke arah iblis. Pedang iblis beradu dengan kaki naga dan membuat ledakan besar. Naga dan iblis sotek terus bertarung, membuat lingkungan sekitar hancur. Ars berpikir jika dia mengeluarkan iblis lainnya, kemungkinan akan menambah kehancuran. Tapi untuk pemanggilan butuh energi yang banyak. Tak lama, Chome datang. Chome berdiri di samping Ars. Chome melihat ke Dewa Naga yang bertarung sama iblis sotek dan meminta Dewa Naga untuk berhenti bertarung. Dewa Naga tidak mendengarkan Chome dan terus bertarung. Naga melihat ke arah Chome. Naga melihat pakaian Chome. Naga bertanya apakah Chome pengikut Hanzo. Naga dan Chome mengobrol, tentunya melalui telepati. Saat itu, naga belum berhenti bertarung. Chome mengangguk. Chome bilang ke naga bahwa dia salah satu dari 6 pejuang top klan Genshin yang didirikan oleh Hanzo di hutan ini. Chome merasa terhormat bisa melihat Dewa Naga. Naga bilang dia sudah tahu dengan Chome yang diberi kristal roh saat masih muda. Naga bilang Hanzo benar-benar sudah memilih sesuai standarnya. Chome terkejut. Tak lama, Ariane datang. Ariane meminta Dewa Naga untuk memperhatikan kata-katanya. Ariane memperkenalkan diri pada Naga. Ariane meminta Naga mengizinkannya untuk meminta maaf atas ketidaksopanan Ars. Ariane datang bersama Ponta yang berada di pundak Ariane.
Ariane menundukkan kepala pada naga. Naga juga memberitahu namanya. Namanya adalah Villiers Femme. Naga menerima permintaan maaf Ariane. Naga ingin mendengar alasan mereka datang ke tempat naga. Saat itu, iblis Sutek juga hilang. Sutek ternyata kehabisan waktu. Ars menyarungkan kembali pedangnya. Naga dan Ariane mengobrol. Ariane jelaskan alasan kedatangannya. Naga mendengus. Naga mengerti bahwa Ariane ingin balas budi kepada pria yang telah menemani perjalanannya dengan membawa ke mata air penghilang kutukan. Ariane mengangguk. Naga meminta maaf pada Ars. Saat itu Naga lagi tidur karena terganggu dengan kedatangan Ars. Makanya Naga menyimpulkan bahwa Ars adalah musuh. Ars juga meminta maaf pada Naga karena terlalu fokus dengan guil Shinto hingga membuat Ars lupa dengan sekitar. Ariane berbicara lagi. Ariane ingin Dewa Naga mengizinkan parti Ars untuk mengambil kekuatan air di dekat Lorcron. Naga bilang selama tidak merusak hutan, Naga mengizinkan parti Ars. Ariane berterima kasih pada Naga. Saat Ariane mau berdiri, Naga menghentikan Ariane. Naga berbicara dengan suara canggung. Naga ingin Ariane meminta pertemuan dengan Velvi Visrote. Velvi Visrote adalah naga penjaga yang tinggal di dalam pegunungan Columbia di pusat hutan Grand Canada. Ars bertanya apakah Ariane bisa memenuhi permintaan dari naga Villiers Femme. Ariane bilang dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan pertemuan itu dengan naga Velvi Visrote. Tapi kakak Ariane, Evin, mengenal naga Velvi Visrote. Jadi Ariane meyakinkan bahwa pesan naga Femme bisa didengar naga Velvi. Naga Femme senang dan merasa terhormat. Ariane mau jadi perantaranya. Naga Femme mengingatkan Ariane jika berbicara dengan naga Velvi untuk tidak memaksakan pertemuannya. Naga Femme tidak mau memberi kesan buruk. Ariane berterima kasih pada Dewa Naga. Ariane mengajak parti untuk ke Lorcron. Tak lama, Naga mau pergi. Chiyome menghentikan Dewa Naga. Chiyome ingin Naga meluangkan waktu untuk Chiyome. Chiyome ingin menanyakan sesuatu pada Naga. Dewa Naga bilang akan menjawab pertanyaan Chiyome. Chiyome bertanya apakah Naga kenal Hanzo. Jika Dewa Naga kenal, Chiyome ingin tahu tempat persembunyian Hanzo. Naga bilang bahwa Hanzo sudah membuat rumah di hutan Furyo sebelum Naga datang ke hutan Furyo. Naga bilang Chiyome akan menemukan apa yang dia cari di dekat mata air di puncak gunung. Chiyome berterima kasih. Dewa Naga pun pergi. Tak lama, Ariane menatap Ars. Ariane tersenyum sinis pada Ars. Ariane dan Ars mengobrol. Ariane bilang apa yang telah Ars lakukan sungguh sangat mengerikan dengan bertindak sendiri. Ars menundukkan kepalanya dan meminta maaf pada Ariane. Ariane heran dengan Ars. Kadang Ars itu adalah orang yang diam, tapi di lain sisi Ars bertingkah seperti anak kecil. Chiyome menyela percakapan Ars dan Ariane. Pipi Chiyome memerah. Chiyome bilang Ars sangat keren. Ars bisa bertahan melawan Dewa Naga. Intinya, Chiyome kagum pada Ars. Ars dan Ariane terus mengobrol. Ars bertanya pada Ariane, apakah naga yang disebutkan oleh naga Villiers Femme sangat kuat? Ariane sedikit kesal dengan pertanyaan Ars. Ariane bilang dia pernah mendengar bahwa naga Velvi Visrote juga salah satu naga terkuat. Ariane berpikir naga Villiers punya alasan ingin bertemu sama naga Velvi. Ars menduga Villiers merencanakan sesuatu. Ariane menggelengkan kepala. Ariane bilang naga Velvi Visrote adalah perempuan. Ars bertanya apakah baik-baik saja jika Ariane meminta kakak Ariane untuk menyampaikan pesan naga Villiers pada naga Velvi.
Ariane bilang dia tak berjanji untuk melakukannya, akan tetapi Ariane tetap akan berusaha meminta kakaknya untuk meyakinkan naga Velvi. Ariane mengakhiri percakapan. Ariane menyuruh Parti untuk kesampingkan masalah ini dan segera menuju mata air Lokron.